Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sobat YouTube aku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi ke segmen Ayo Ngonten dan Nulis. Sebuah peradaban itu harus ditulis walaupun sekarang pakai ketukan keyboard dan geseran mouse ya, geseran mouse itu kan tikus ya, tapi memang bentuknya kayak tikus dan geser-geser terus, lincah tikus itu. Kalau tikus lambat berarti tikus yang dari Thailand itu, tikus bambu. Sama orang sana dimakan, diternak dan dimakan kayak daging lah. Kalau orang Indonesia itu ya seperti ayam gitu. Ya nggak tahu ya yang apa yang kaitannya dengan perdagingan gitu ya, itu kategori Inggris atau apa, terlepas dari hukum halal haram. Dulu pakai tinta, kalau sekarang pakai ketukan keyboard, sama aja sebenarnya. Yang penting adalah intinya menulis. Pak, gimana kalau AI? Ya itu kan membantu nulis, membantu orang atau manusia itu untuk menulis, itu adalah AI, artificial intelligence. Dan nanti yang akan menginterpretasikan dari premis-premis yang ada ya, dari analogi berpikir yang ada, nanti lebih tertuju pada konteks sense, bukan science ya, tapi sense, perasaan manusia. Ini kan juga pernah diulas oleh Menteri Wamen ya, Ristek Dikti siapa itu, ibu-ibu yang menjadi Harvard University itu, lulusan dari sana jadi Wamen Ristek Dikti, bahwa yang akan menentukan porsi tulisan kita dengan AI itu adalah sense, perasaan seorang manusia. Nah, kadang ya, coba saya tanya, kira-kira kawan-kawan sekalian pernah nggak ngerasain tenaga masih kuat melakukan aktivitas, terutama yang lagi tugas akhir kuliah biasanya atau kantoran, yang suruh nulis aja itu ya, suruh buat laporan, proposal, LPJ, SPJ, apalagi akhir tahun bagi kantoran ya. Pikiran masih oke, mata masih melek karena kopinya sudah berapa gelas itu ya. Namun kok perasaannya capek gitu ya. Kok bisa kok perasaan itu capek? Nah, perasaan inilah yang membedakan kita dengan AI. Dan perasaan inilah yang mengilhami para ulama masyhur seperti Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Hujjatul Islam rahimahullah ta'ala, bahwa al-ilmu fis sudur la fis sudur. Nah, ini hadis atau makalah ulama dan tak salah ini kawan-kawan. Oh, pepatah Arab ya. Ini rata-rata di Google itu rata-rata pepatah Arab. Al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu dalam hati, bukan dalam tulisan. Artinya ketika kita coba rasakan ketika membuat SPJ, proposal, itu yang bermain adalah hatinya. Otak juga berpikir, tapi kalau otak berpikir nanti pusing dan capek, sama capeknya. Tapi kalau hati berpikir, hati merasakan ya, menyerap tenaga-tenaga dari otak, disalurkan melalui tindakan kita, maka yang terjadi adalah biasanya capek. Kadang orang bisa kecapean
kolaps di mana itu, di rumah sakit, di infus ya, karena kecapean. Itu sesungguhnya adalah di hati kita, yang mana itu adalah bersarang sebuah insight-insight keilmuan yang bisa kita distribusikan, kita aktualisasikan dalam sebuah bentuk nyata dan asli nyata. Nah, ini al-ilmu fis sudur la fis sutur. Demikian pula dalam bulan Rajab ini para ulama itu menerangkan khasais fi syahr Rajab, khusus VVIP membahas tema Rajab tok, tema Rajab kotun ya. Salah satunya Abu Bakar Al-Farafuri dalam Kunuz Adzahab, Kunuz Adzahab ya, telah merangkum 9 nama bulan Rajab menurut para ulama, yaitu makna Rajab wasma'uhu, makna bulan Rajab. Ibnu Rajab Al-Hambali, sampai ada ulama yang namanya Ibnu Rajab ya, karena dan beliau sebagai taklif, penyusun dan muassis ya, pengarang, pokoknya ya inilah, bukan hanya editor, dia juga pengarang dari kitab makna Rajab ya. Syahrullah, berjudul Syahrullah Rajab Mudhir. Rajab tapi membahayakan. Apa yang membahayakan? Bukan Rajabnya yang membahayakan, tetapi amaliyah manusianya yang membahayakan untuk menghormati bulan Rajab, karena termasuk Syahrul Hurum, bulan yang haram. Bukan bulannya itu haram lalu untuk dijauhi, tapi haram itu suci, bermakna suci untuk dihormati. Munfasil al-asinnah, al-asab ya, munfis menyegarkan, mutahhir mensucikan, mu'alla yang diangkat tinggi. Ini kata Ibnu Rajab dalam kitabnya mengungkapkan adalah makna Rajab wa asma'uhu. Rajab itu mempunyai 14 nama. Ada yang namanya Syahrullah, bulannya Allah. Wah, ini ngeri ya. Rajab, ada Rajab Mudhir, Rajab Munfasil Al-Sinnah, Al-Asam, ada ini ya namanya Al-Asam ya, tuli Al-Asab ya, kita perlu baca ini Al-Kunuz Adzahab. Al-Kunuz Adzahab, mana ini Al-Kunuz Adzahab? Ibnu Rajab. Ini apa ini? Al-Hikam. Ada lagi Al-Muqim, Al-Haram, Al-Muqashqisi, Mubri, Al-Fard. Ulama lain menyebutnya ada 17 nama. Banyak namanya ini. Lakop-lakopnya banyak, sehingga ditambah 3 jadi Rojam, Mughzilul Alah, dan Munzilul Asinah.
Nah ini kok nama-namanya rata-rata Rojab itu ngeri-ngeri ya, untuk nama lainnya Rojab gitu ya. Di Rojab itu ada amalan ya, selain puasa ada kita yang jelas menjauhi kemaksiatan, menambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada lagi ini ya, apa satunya itu, bulan dimana sholat 27 Rojab, perintah sholat itu di SK-kan oleh Allah kepada seluruh umat manusia sampai kini ya. Jadi memang benar, as-sholatu tanha 'anil fasya' wal munkar. Jadi sholat itu bisa mencegah ya, dan menghilangkan kemungkaran. Jadi sampai ada sholat, itu sholat ketika berperang juga harus tetap sholat dengan hududiyah yang telah ditertibkan dalam kaul ulama yang telah diambil dari sumber primer Islam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.